Cerita karir sang mawar memendam kisah elok, sekaligus jalinan kisah penuh nestapa. Wajah cantik Arumi pada akhirnya mengantarkannya di depan juru kamera foto. Berkali-kali ia melakoni tawaran sebagai bintang sampul dengan honor tak seberapa, namun membuatnya bahagia. Arumi tanpa rasa lelah terus memburu keinginannya untuk menjadi yang terbaik. Usai jadi foto model, maka baiknya melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi sang mawar sungguh tak menyangka jika impian ini sulit digapainya. Awal karir tuh sebenarnya nyoba-nyoba. Ada teman papa tuh punya manajemen kemudian waktu itu entah apa yang terjadi, si salah satu model itu nggak bisa datang. Nah terus ditelepon lah saya. Nah aku kaget, gue nggak pernah foto, gue nggak pernah apa, make up aja nggak pernah, seumur-umur nggak pernah di make up. Udah akhirnya, udah kata papa datang aja, datang. Gila gue diapain nih? Rambutnya dipotong. Tapi kalau rambut saya emang dari dulu panjang banget, dicat. Gue yang udah pucat aja, gue mikirin gimana nih gue ke sekolah ya. Dicat itu di bleaching, terus dimerah-merahin, pokoknya yang kayak gitu-gitu deh mbak. Itu umur 13 tahun. Gue tuh pucat aja mukanya. Aduh, tapi gue diem, gue gak kenal siapa-siapa. Dan mama tuh selalu ngelepasin sendiri gitu loh. Maksudnya memang kamu harus bisa ngadepin gitu. Jadi, ini kenapa matilah gue. Gimana ini gue besok sekolah, Di situ belajar juga ketemu sama kamera. Terus juga gimana cara pose, gimana cara senyum, gimana cara semuanya gitu. Dari yang bener-bener dibilangin, kamu tuh matanya kosong. Apaan, gue gak ngerti mata kosong. Apa mata kosong gitu. Gue sampai apa sih gitu kan. Nah sampai belajar ngeliatin orang. Kan kalau misalnya pas lagi pemotretan besar itu kan banyak banget kan yang difoto. Terus ngeliatin cara posenya, terus coba diikutin. Lama-lama bisa. Oh iya, ketika dia masih kecil itu sekitar pertama kali itu dia lagi diajak kalau nggak salah untuk acara Om Helmi Yahya. Terus Arumi ikut datang gitu, sebenarnya cuma jadi kayak bintang tamu karena itu acara anak. Tiba-tiba Arumi jauh lebih aktif dari si hostnya itu, dan akhirnya dapat telepon lagi gitu. Dan akhirnya terus sampai kira-kira lumayan lama 3 tahun. Terus dia karena memang mukanya dewasa ya, bule kan gitu. Jadi pas udah mulai dewasa dia mau nggak mau udah nggak bisa bawa acara anak itu lagi. Emang nggak ada paksaan dari kita karena dia emang dari kecil suka difoto sendiri gitu-gitu, suka udah banyak yang kayak gitu sampai akhirnya sempat kita stop karena mau hujan. Terus Arumi ditanya lagi, kamu mau nggak gitu masuk ke entertainment lagi, dan akhirnya mulai dengan foto-foto model lagi bulan SMA ketika di SMP. Nasib baik masih belum hingga padanya, karena keinginannya muncul di dunia akting masih belum kesampaian. Berkali-kali Arumi melakukan casting, namun yang ia suka justru ketidakpastian. Arumi tiap kali melihat bodi kamera diarahkan padanya, maka disitulah muncul getar-getar asa yang sulit ia katakan. Yang Arumi tahu, dirinya ingin mewujudkan harapannya. Jikapun harus memulainya dari nol lagi, ia pun tak peduli. Nah dari situ, coba deh kamu casting. Oh casting, nah dari situ tuh baru ngelengek mama. Mah ayo temenin mah, ngapain casting? Apaan tuh katanya? Casting ayo. Enggak, gini. Akhirnya sekali-sekali temenin. Cuman paling bete gitu, kamu ini nggak bisa acting. Terus acting gimana? Kalau misalnya nggak bisa acting tuh gimana? Ya kamu harus kayak gini. Caranya gimana? Jadi pokoknya gue paling ini deh, bawel, nggak bisa diem gitu. Justru ini orang nih harusnya tersinggung. Banyak yang tersinggung keluar kalau misalnya dapet yang galak itu udah yang menurut dia buang-buang waktu, udah ngapain gitu. Kadang malah nggak di-record. Pokoknya gue pelajarin banget tuh. Pokoknya kalau misalnya kamera ada merah-merahnya berarti gue masuk TV-nya. Tapi kalau misalnya gue nggak ada merah-merahnya, pokoknya gue tungguin harus merah-merahnya nyala. Pokoknya harus merah-merahnya nyala. Gue nggak mau ngomong apa, pokoknya harus merahnya nyala. Karena sebel gitu, gue udah berusaha naik angkot, naik ojek, hujan-hujanan. Itu cuma buat nyampe ke situ terus tuh kamera nggak nyala-nyala, kan emosi mbak. Mau keterima nggak terima urusan belakangan deh. Tapi dia harus dapat muka gue. Ya nggak? Sebel gue, nggak bisa gue. Dan memang malah itu jadi pelajaran. Maksudnya dari yang benar-benar nol sama sekali nggak bisa acting, kemudian habis itu di rumah kayak orang gila di depan kaca tuh. Karena penasaran banget mbak gitu. Gue tuh aduh udah tiap hari berantem sama mama gitu. Kamu nih gila udah kayak kerja gitu loh. Kayak datang ke tempat casting tuh udah kayak datang ke kantor tiap hari. Nah sampai suatu saat itu tiba-tiba keterima.
wah seneng banget tuh, seneng banget. Dan jadi profil aku kemana-mana, jadi ada callingan casting, terus langsung masuk nominasi. Hah, gue nggak pernah nih dapat SMS Arumi nominasi buat iklanin ini. Nah dari situ ternyata semuanya berjalan nggak pesat sih, tapi selangkah demi selangkah ada aja gitu. Pokoknya tapi dia bilang orang yang cukup strength gitu. Jadi benar-benar selalu dibilangin kamu mau ini, jadi harus tahu gitu apa yang kamu ambil resikonya ada. Itu yang membuat berpikir lagi gitu loh. Ketika teman Umi gini-gini lo mau ikut deh. Oh gitu. Dia udah umur berapa? Kalau waktu itu kan apalagi kecil, dia udah umur berapa? Dia udah bisa jalan sendiri kemana-mana. Kamu siapa yang jagain? Siapa yang gini? Jadi harus dipikirin semuanya untuk sampai aku bisa bilang enggak mah, iya nanti Umi yang tanggung jawab, Umi mau gitu. Ya udah, go ahead. Kehilangan masa-masa remaja sih sebenarnya iya, tapi memang selalu gitu ya. Apapun nggak ada, pengorbanan itu nggak pernah akan ada sia-sia. Jadi mau kecil ataupun besar pengorbanan pasti selalu ada jawabannya. Otomatis jadinya aku dapat pelajaran dari tempat yang lain. Maksudnya dari dunia entertainment dengan orang yang jauh di atas aku umurnya kebanyakan, dengan pergaulan yang sama sekali aku nggak pernah tahu, yang sampai pelongo gitu, sampai amazing gitu ngelihat orang-orang nih. Dari mulai gaya bicara, topik pembicaraannya itu jauh banget kan dari dunia gue, dan gue nggak tahu apa-apa. Aku pertama kali masuk ke ruang make up, pertama kali syuting, datang ke lokasi syuting yang iklan pertamaku itu, masuk ke ruang make up, gue nggak tahu apaan. Kalau untuk perkembangan acting sih kalau menurut aku ya dari hari ke hari aku lebih melihat dia lebih santai, jadi lebih serius. Sampai sekarang dia masih terus kayak mau mencari sesuatu yang baru, masih mau mencoba sesuatu yang baru. Dia tuh bukan tipe orang yang kayak udah nyoba kayak gini terus sama yang lain dia jadi ntar aja deh gitu. Enggak, dia bukan tipe yang kayak gitu. Dia lebih yang kayak di depan sana masih banyak ternyata yang belum gue coba, gue pengen coba ini, gue pengen coba itu gitu loh. Pada akhirnya tekad kuat Arumi berbuah manis. Sang mawar berhasil menjemput impiannya untuk menjadi artis terkenal, meski tak setenar bintang papan atas, namun apa yang diraihnya sudah teramat cukup. Di lingkar pencapaian ini, Arumi bagai terpekur nyenyak di atas awan. Ia tak mengira, ia juga tak menduga bahwa apa yang dia kejar berhasil ia dapatkan. Yang bisa bikin aku maju adalah itu semua. Terus juga di lokasi syuting bener-bener nanya sama sutradara, bener-bener aku tuh nggak punya malu. Jadi maksudnya kalau pemain yang lain tuh masih yang punya malu, masih jaim, ini enggak, gue tuh bisa nontonin orang di monitor, terus gue bisa yang semakin mancing tuh sutradara buat marah karena untuk tahu kesalahan gitu loh, karena gue nggak tahu kesalahan gue apa gitu loh. Gue udah milih untuk mencoba sesuatu. Oke, dulu sih sempet yang kamu nih apa, kamu nih tugas kamu adalah dengan umur kamu segini kewajiban kamu adalah sekolah dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu mau memilih ada kegiatan lain di luar itu, kamu harus memastikan kepada kita bahwa tentunya tanpa harus meninggalkan ini ya, ini nggak boleh tinggalin sama sekali. Cuman kalau misalnya pengen memecah konsentrasi kamu dengan kegiatan baru, kamu harus bisa membuat kita yakin bahwa this is worth it untuk kita approve. At least give me 1 minute to at least kasih gue apa kayak sesuatu gitu yang bisa gue bawa pulang untuk gue belajar gitu loh maksudnya. Entah itu makian, entah itu apapun, this is worth it for me. Karena dari situ aku bisa, karena dari kayak tangga aja, dari situ kita baru bisa mupuk diri kita, iniin diri kita untuk bisa bekelin diri kita untuk bisa nyampe sesuatu. Aduh banyak mbak, saya ini orang yang BM tuh nggak banyak mau.